Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar? Ibu harap kalian semuanya dalam keadaan sehat. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ayo anak-anak semuanya duduk siap terlebih dahulu. Duduk siap, berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Nah, kali ini ibu absen terlebih dahulu ya. Fadila, Hanan, Akila, Nana, Farhan. Nah, semuanya sudah berangkat ya? Baik, jadi ibu kali ini akan menjelaskan tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, kelas 4, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pembelajaran ke-1. Nah, anak-anak semuanya, mari bukunya dibuka terlebih dahulu. Baik, jelaskan apa tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Sambil anak-anak membuka bukunya terlebih dahulu ya. Baik, jadi tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu mampu membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara dengan tepat. Kemudian, mampu membuat pertanyaan tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif untuk persiapan wawancara. Kemudian, mengidentifikasi masalah-masalah keseimbangan lingkungan dengan tepat. Mengidentifikasi karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, pantai, serta pemanfaatan sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat. Yang terakhir yaitu menginformasikan hasil identifikasi karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, pantai, serta pemanfaatan sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat dengan sistematis. Jadi kita mulai materi pembelajarannya. Sudah dibuka bukunya anak-anak semuanya? Baik. Nah, anak-anak, ibu mempunyai sebuah gambar. Kira-kira anak-anak tahu nggak sih ini gambar apa? Oh ya, benar Hana. Jadi ini adalah tanaman padi. Benar sekali. Sebagian masyarakat Indonesia mengonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Apakah anak-anak tahu bahwa nasi berasal dari tanaman padi? Nah, tentunya anak-anak tahu ya bahwa nasi berasal dari beras dan beras berasal dari tanaman padi. Mari kita mengenal lebih dalam lagi dengan tanaman padi. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk di Indonesia mengonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi: Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi berapa anak-anak? Benar, 3. Pertama-tama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir. Supaya apa? Supaya perkecambahan benih terjadi bersamaan. Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Bibit yang telah siap dipindah tanamkan ke sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal, akar, dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Petani juga mengairi, memberi pestisida, pupuk pada tanaman ini.
Selanjutnya apa? Tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Gabah ini nantinya yang akan dijadikan ke benih lagi. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari anak-anak. Setelah panen padi, gabah ditumbuk, dilesung atau digiling sehingga sekam atau bulir padi tersebut terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam yang disebut sebagai beras. Nah, dari bacaan yang ibu bacakan tadi anak-anak, ada pertanyaan nih. Nah, disimak baik-baik ya. Apa sih isi bacaan di atas? Ibu tadi kan sudah membuat kelompok ya anak-anak. Nah, perwakilannya silahkan bacakan jawabannya. Kelompok 1. Ya, benar. Bahwa menceritakan tentang tahap pertumbuhan apa? Tanaman padi anak-anak semuanya. Pertanyaan selanjutnya, lalu mengapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat Indonesia? Kelompok 2. Ya, benar. Jadi, bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia mengonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Nasi sendiri berasal dari beras, dan beras berasal dari tanaman padi. Jadi, tanaman ini sangat penting anak-anak semuanya bagi masyarakat Indonesia. Kemudian pertanyaan selanjutnya, di mana tanaman tersebut dapat tumbuh anak-anak? Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan hujan curah tinggi. Kemudian pertanyaan selanjutnya, berapa lama sih proses tanaman tersebut tumbuh anak-anak? Benar kelompok 1, ternyata dari berkecambah sampai nantinya panen. Jadi membutuhkan proses sekitar 110 hari anak-anak hingga 130 hari. Jadi sekitar 4 bulan lebih pertumbuhan padi berlangsung. Kemudian punya pertanyaan lagi nih. Apa yang dimaksud dengan gabah tadi? Kelompok 2 apa? Bulir padi, Bu. Iya, benar. Jadi gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Berikut adalah beberapa cara untuk mempertahankan padi tetap dapat dinikmati masyarakat Indonesia. Yang pertama, menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Yang kedua, menjaga lahan pertanian. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Sampah akan menyebabkan banjir anak-anak. Dan apabila terjadinya banjir, maka tanaman padi tidak akan tumbuh. Yang keempat, saluran air dijaga. Agar apa? Agar tetap mengalir ke sawah-sawah. Yang kelima, menggunakan beras yang tidak berlebihan. Jumlah penduduk yang meningkat akan meningkatkan kebutuhan yang besar terhadap padi. Yang terakhir, penggunaan beras sesuai dengan kebutuhan agar saling membantu. Kemudian amati gambar yang telah ibu berikan ini ya anak-anak. Nah, setiap kelompok menuliskan sedikitnya 5 pertanyaan tentang gambar. Pertanyaannya ibu contohkan seperti ini ya. Apa saja jenis pekerjaan yang ada di daerah pantai? Mengapa penduduk daerah pantai banyak menjadi nelayan? Nah, pertanyaan selanjutnya, mengapa di daerah pegunungan banyak penduduk bekerja pada perkebunan? Contoh yang keempat, apa saja sih pekerjaan yang banyak dilakukan penduduk di daerah pegunungan? Yang kelima, mengapa di dataran rendah banyak terdapat lahan persawahan? Nah, dari gambar tersebut kira-kira perbedaan apa sih yang ditemukan dari ketiga gambar tersebut? Dari lokasi, Bu. Iya, benar, dari lokasi ketinggian. Seperti apa sih? Jadi, perbedaan pertama dari dataran tinggi dan juga dataran rendah bisa kita lihat dari lokasi dan juga ketinggian dari kedua dataran tersebut. Dataran rendah
secara teoritis merupakan suatu dataran yang berlokasi dengan ketinggian di bawah 200 meter di bawah permukaan laut. Sedangkan dataran tinggi merupakan daerah dataran yang memiliki ketinggian di atas 200 permukaan laut. Yang selanjutnya perbedaannya apa? Lingkungan, iya benar, dari lokasi dan lingkungan sekitar. Jadi, dataran rendah kebanyakan merupakan daerah yang berdekatan lokasinya dengan pantai serta hilir sungai, akan mudah menjadi penyebab banjir. Sedangkan dataran tinggi ini anak-anak semuanya merupakan daerah yang lokasinya sekitarnya mirip seperti pegunungan dan juga perbukitan. Nah, selanjutnya kira-kira perbedaannya itu dari mana? Dari sisi apa? Benar, dari sisi ekonomi, Bu. Ibu jelaskan. Dari sisi ekonomi dan sosial anak-anak, bahwa dataran rendah lebih menjanjikan nih ketimbang dataran tinggi, terutama faktor pembangunan ekonomi yang menyangkut apa? Industri, perkantoran, dan juga bisnis komersil. Karena apa anak-anak? Lokasi dataran rendah ini yang kontur tanahnya datar dan rata, ini membuat pembangunan gedung dan juga industri lainnya ini lebih mudah anak-anak dijangkau oleh masyarakat sekitar. Kemudian dari perbedaan yang ketiga gambar itu apa anak-anak? Cuaca, Bu. Iya benar, cuaca, benar sekali. Cuaca dan iklim. Jadi dataran rendah ini merupakan lokasi yang cenderung panas, kering, dan juga hujan yang relatif tinggi. Sedangkan dataran tinggi ini seperti apa, Bu? Dataran tinggi ini merupakan lokasi yang memiliki kelembapan udara dan juga kelembapan tanah yang tinggi, yang menyebabkan apa? Suhu udara yang cenderung sejuk namun memiliki hujan yang justru relatif rendah. Namun meski demikian anak-anak semuanya, lokasi dataran tinggi merupakan lokasi yang pas untuk lahan pertanian dan juga perkebunan karena memiliki kualitas apa? Tanah. Unsur hara di dalam tanah ini itu baik. Perbedaan selanjutnya kira-kira apa? Dari segi potensi pariwisata nih anak-anak semuanya. Jadi anak-anak, lokasi dengan wilayah yang memiliki dataran rendah biasanya memiliki potensi wisata yang berhubungan dengan lokasi pantai yang akan rentan dan erosi tanah. Namun, dataran rendah juga banyak dibangun lokasi wisata khusus seperti wisata taman bermain, tugu, dan juga berbagai macam taman buatan. Nah, anak-anak di dalam buku silakan dibaca terlebih dahulu ya, dicermati apa makna yang terkandung di dalam bacaan tersebut. Pantai merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai dan ada pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi ini biasanya dimanfaatkan sebagai apa anak-anak? Wisata, benar. Dataran tinggi ini biasanya memang dimanfaatkan untuk peristirahatan atau objek wisata, pariwisata, dan usaha perkebunan. Kemudian dataran rendah ibu akan menjelaskan ya. Dataran rendah ini adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang lebih dari 200 meter. Namun pada umumnya anak-anak semuanya dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Karena apa? Banyak digunakan sebagai apa anak-anak? Pertanian, peternakan, perumahan, industri, serta berbagai kegiatan jenis perkebunan. Seperti apa? Perkebunan kelapa dan perkebunan tebu. Nah, anak-anak semua ini tugas mandiri ya. Silakan mengisi tabel tentang karakteristik bentang alam berdasarkan informasi yang ada di bacaan. Sudah semuanya? Nah, pintar sekali si kelas 4 ini. Harus semangat belajar. Jadi gimana? Tepuk semangat. Semangat.
semangat. Nah, semangat terus anak-anak semuanya. Kira-kira ada yang benar semua? Wah, tepuk tangan semuanya untuk Hanan mendapatkan nilai 100. Ibu akan memberikan reward buat Hanan. Nah, ini reward untuk Hanan telah mendapatkan nilai harian terbaik hari ini. Nah, ini rewardnya ya Hanan. Sama-sama. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan melakukan refleksi pembelajaran terlebih dahulu. Jadi, apa sih pembelajaran pada pagi hari? Mengidentifikasi masalah-masalah keseimbangan lingkungan, kemudian mengidentifikasi masalah keseimbangan lingkungan dengan tepat. Kemudian apalagi? Mengidentifikasi karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai, pemanfaatan sumber daya alamnya. Kemudian menyajikan informasi hasil identifikasi karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai, serta pemanfaatan sumber daya alam. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, jadi tugasnya jangan lupa dikerjakan di halaman selanjutnya itu tadi pembelajaran untuk pembelajaran minggu depan. Jangan lupa dibaca, tugasnya dikerjakan, dan kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Duduk siap, sikap berdoa, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.